Dalam kampanye di NTB, Capres Koalisi Perubahan menerima pengaduan seorang guru madrasah dan itu status sekolahnya swasta. Dia dibayar tiap 3 bulan sekali sebesar Rp600.000. Artinya per bulan hanya mendapatkan upah Rp200.000. Yang dikeluhkan guru bernama Mus Mulyadi itu agar dirinya bisa mendaftar sebagai P3K. Ini dia info terkini Widya. Kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta. Menurut dia, guru swasta tidak bisa ikut dalam seleksi P3K apalagi ASN. Pak Mus merasa ada perbedaan perlakuan guru negeri dengan guru swasta. Menjawab pertanyaan itu, Anies mengatakan ingin menghentikan diskriminasi antara pendidikan negeri dan swasta, menghentikan perbedaan perlakuan sekolah umum dan agama. Kebijakan ini berada di pemerintah pusat, bukan provinsi, apalagi kabupaten atau kota. Aspirasi ini akan dibawa dan diperjuangkan. PR ini kan mesti diperjuangkan, bukan hanya bagi Pak Mus, namun juga banyak guru yang lain. Lumayan miris sebenarnya mendengar jawaban ini. Kenapa lagi-lagi Pak Anies tidak jujur, tidak mengatakan apa yang sebenarnya? Kita tahu, dia mantan rektor, mantan gubernur, dan mantan menteri pendidikan. Mau bagaimanapun, kebijakan di sektor pendidikan pasti tahu. Tahu mengenai apa? Tahu pasti bahwa rekrutmen ASN maupun P3K bagi kalangan guru atau pendidik menyamakan hak. Faktanya, guru swasta maupun yang masih honorer di sekolah negeri berhak untuk ikut seleksi. Mengapa Pak Anies tidak jujur menerangkan hal itu? Kejujuran itu kan merupakan faktor utama seorang calon pemimpin. Tanpa kejujuran, sebuah negara akan sulit dibawa untuk maju. Ini bukan kali pertama Pak Anies melakukannya di berbagai tempat. Apa yang diketahuinya tidak disampaikan dengan lugas. Misalnya soal IKN, yang akhir-akhir ini Anies menolak atau akan mengevaluasi proyek IKN. Padahal jauh sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, dia menjawab bakal meneruskan IKN. Alasannya sudah jadi undang-undang, sehingga IKN mesti tetap dilanjutkan. Sekarang, ada beribu dalih untuk tidak meneruskan IKN, termasuk dihubungkan sama keluhannya Pak Mus tadi. Pak Anies menyebut, bila masih ada banyak perlakuan yang tidak setara, mengapa harus membangun IKN? Disinilah ujian seorang capres sesungguhnya. Bagaimana dia menjawab jujur? Apa yang akan dikerjakan bila dia terpilih jadi kepala negara? Dalam berbagai kampanye, seorang calon pemimpin mestinya menolak apa yang tidak sepantasnya. Pak Ganjar saat kampanye di Magelang dimintain uang oleh ibu-ibu. Lantas Pak Ganjar menegaskan hal itu dilarang oleh peraturan. Capres pasangan Pak Mahfud lantas memanggil Bawaslu atau jajaran pengawas pemilu di tingkat bawah untuk menjelaskan pada yang bersangkutan soal pelanggaran bagi-bagi uang. Apakah Capres Koalisi Perubahan bisa menolak permintaan tersebut? Entahlah. Sekali lagi, modal jujur pada rakyat itu perkara utama. Pasangan Ganjar Mahfud dalam berbagai kesempatan menyampaikan hal-hal yang mungkin digapai. Hal yang tidak mungkin tentu akan dijelaskan apa adanya. Sebenarnya cara Pak Anies ini untuk berdialog tidak beda dengan yang dikerjakan Prabowo. Cuma Prabowo maunya tampil di panggung-panggung besar dengan tingkat kehadiran yang banyak dan tidak mau ada dialog. Mengapa cenderung tidak berdialog? Soalnya kan akan menjebak dirinya dalam jawaban yang blunder, yang malah kontraproduktif.
Pada masa Pilpres kali ini, ketika berdialog dengan komunitas Kiai Kampung di Jawa Timur, ada dua blunder Prabowo. Pertama, soal program beasiswa serta makan siang gratis para santri ditolak oleh kiai setempat. Dan kedua, saat warga berharap hasil perkebunan mereka yang dioptimalisasi, Prabowo malah terkesan marah dan mendatangi yang bertanya. Yang jelas, makin hari makin banyak masyarakat bisa bersikap kritis, serta memiliki banyak informasi. Tanpa mengerti soal psikologi massa, seorang capres bakal dikuliti habis-habisan. Jawaban Anies tentang adanya diskriminasi honorer swasta dan negeri akan merugikan dia sendiri. Dipikir yang hadir tidak di sana itu tidak semuanya tidak paham. Mereka tidak punya akses informasi. Mereka punya HP, punya akses informasi. Mereka bisa mencari tahu. Dan faktanya, guru honorer sekolah swasta bisa mendaftar sebagai P3K maupun ASN asalkan syaratnya terpenuhi. Misalnya, tidak tersangkut kriminal, tidak punya catatan buruk, dan juga yang paling penting, pihak dari yayasan memberi izin yang bersangkutan mendaftar P3K. Mengapa Pak Anies tidak menanyakan hal itu ya? Hanya mengkonfirmasi pada yang bersangkutan jika P3K sekolah swasta tidak bisa mendaftar. Misal pun tidak dikuasai masalah, sebagai mantan Mendikbud, Pak Anies bisa telepon Pak Nadiem, bisa tanya Sekjen Kemendikbud atau googling barang sebentar. Benarkah yang disampaikan Pakmu sebagai sebuah fakta? Bersikap jujur itu bakal membuat rakyat memahami sikap dan keteladanan begitu yang mestinya dicontoh. Atau jangan-jangan pertanyaan itu sudah diatur sedemikian rupa. Bukan mau suudzon sama Pak Mus ya. Kenapa kapasitas guru atau pendidik kita itu mempercayai hal-hal yang tidak sesuai kenyataan? Kita yang tidak berkutat di bidang pendidikan, nyari informasi pendaftaran P3 saja bisa kok. Kenapa pendidik yang sehari-harinya berkutat pada masalah yang sama malah tidak mengerti aturan sebenarnya? Ini loh yang memprihatinkan dari sikap-sikapnya Pak Anies. Karakternya cenderung tidak konsisten, suka mengglorifikasi masalah dengan penguasaan retorika argumentasi maupun bangunan narasi yang disodorkan. Kesannya jadi meyakinkan, padahal faktanya bisa ada di kubu sebaliknya. Teman-teman, mari kita pilih pasangan capres-cawapres yang jujur saja, gak suka bohong, gak nutup-nutupi informasi hanya karena menguntungkan pasangan capres lain. Pak Ganjar misalnya, saat ditanya wartawan soal becak gak bisa lewat tol, sepertinya yang disampaikan Caimin, ya pilih diem, gak ikut-ikutan. Lah wong yang lempar isu itu Caimin, kenapa yang ditanya Pak Ganjar? Kan aneh. Mau bagaimanapun, pembangunan infrastruktur itu penting, sebab itu penggerak perekonomian. Sebagai jalur distribusi, tanpa infrastruktur yang baik, maka berbagai hasil usaha rakyat tidak akan terdistribusi dengan lancar. Para pendukung Ganjar Mahfud mesti hati-hati ini. Jangan terjebak permainan capres lain yang kadang menjerumuskan. Kita tetap fokus pemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.